Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis akan berbicara sedikit mengenai beberapa tanda atau 7 tanda istri licik terhadap suami. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, lalu apa saja perilaku-perilaku yang memang menandakan bahwa istri tersebut atau wanita tersebut seorang wanita yang licik? Yaitu memang sudah diawali dengan niat ingin memanfaatkan pasangan. Dalam hal ini biasanya harta dan tahta adalah menjadi standar awal ketika seseorang di dalam membina rumah tangga atau niat membina rumah tangga sudah diawali dengan hal-hal yang kurang baik. Artinya biasanya wanita seperti ini itu tidak menerima yang pandum. Artinya memang dia mencari sesuatu yang lebih, ya. Namun di sini kelemahannya ketika kelebihan yang kita miliki sudah habis, maka habis pula cintanya. Ini, ya, makanya nggak ada salahnya Anda tahu dan paham tentang karakter seorang wanita. Kemudian dia memiliki obsesi yang lebih tanpa melihat kemampuan Anda sejauh mana. Artinya memang dia hanya mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian sama sekali tidak ada inisiatif untuk memberikan kasih sayang yang datang dari lubuk hati. Kalau toh ada kasih sayang, mereka karena melihat uang. Memang ketika kita bicara uang tidak ada hal yang bisa kita pungkiri. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya pakai uang. Nah, tapi setidaknya di sini dibutuhkan rasa saling pengertian antar pasangan. Jadi ketika suami kita, pasangan kita sedang mengalami keterpurukan, itu sebagai istri yang baik harus mampu membangkitkan kembali semangat. Jadi memberikan support kepada pasangan itu adalah hal yang wajib demi membangun kehidupan rumah tangga yang jauh lebih baik. Kemudian dia adu argumen, ya, itu menjadi hal yang sering dilakukan. Artinya ketika seorang istri atau wanita ini mengalami sedikit saja kekurangan, itu dia akan lebih banyak bicara. Artinya memang mungkin bisa dibilang dia akan lebih menuntut hak, dan hak tersebut tidak diimbangi dengan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri. Padahal ketika kita bicara hukum tertentu, Islam mengatakan bahwa istri memang wajib taat kepada suami. Tentunya adalah taat kepada hal-hal atau perintah suami sesuai anjuran. Artinya bukan taat kepada hal-hal yang tidak baik. Kemudian adalah menghindari hubungan suami istri. Ini ketika sudah seperti ini, maksudnya sudah saya katakan tadi. Jadi mungkin ketika saat Anda punya uang, istri Anda mau diajak berhubungan suami istri. Ketika tidak punya uang, istri Anda banyak alasan. Itulah yang sebetulnya itu mendasar karena pada saat tersebut Anda sedang tidak punya apa-apa. Sedangkan keinginan untuk melakukan hubungan suami istri itu tidak melihat hal seperti itu. Jadi walaupun kita dalam keadaan tidak punya uang, ada kemungkinan memang hasrat ingin melakukan hubungan suami istri itu datang. Bisa saja terjadi. Nah, satu begitu, keduanya, toh itu kan istri kita. Kapan kita mau, dan ketika memang istri sedang tidak berhalangan, itu memang sebaiknya atau seharusnya tidak menolak. Gitu. Jadi tanpa ada hal-hal yang memang alasan yang tidak masuk akal. Yang berikutnya adalah menjadikan pasangan ini adalah prioritas kedua dalam hidupnya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka sudah jelas, ya,
bahwa kehadiran si istri tersebut memang bukan semata-mata karena cinta dan kasih sayang yang hadir. Namun yang hadir di sini adalah memang penuh kelicikan. Jadi orang-orang seperti ini biasanya kan akan mendekati siapapun ketika orang yang kita dekati ini memang bisa menguntungkan. Namun ketika orang yang kita datangi itu tidak bisa menimbulkan keuntungan untuknya, maka dia akan hindari itu. Nah ini ketika memang tanda-tanda tersebut ada pada seorang wanita, maka ada kemungkinan dia tergolong wanita yang memang licik. Ya, kembali lagi, memang sedekat apapun ketika kita masa-masa pacaran, masih ada aja perilaku-perilaku yang tidak terlihat, dan itu akan terlihat setelah kita menikah. Nah, di sini kan bukan berarti kita yang salah pilih, tapi di situ adanya ketidakterbukaan ya seorang wanita terhadap pria. Nah, ketidakterbukaan itu timbul karena memang di dalam hatinya punya tujuan yang harus tercapai. Artinya memang dia menikah semata-mata tidak didasari oleh cinta dan kasih sayang, cuma didasari oleh keinginan dan cita-cita yang hanya mutlak mementingkan diri sendiri. Namun di sini berbeda hal ketika memang seseorang memilih seorang pria. Tentunya seorang wanita pun memilih seorang pria yang jauh lebih mapan. Itu juga tidak salah, karena apa? Kemapanan adalah hal yang menjadi target. Nah, di sini yang penting pasangan ini bisa mengimbangi antara hak dan kewajiban. Yang saya maksud seperti itu. Nah, namun yang di sini dimaksud istri licik ini hanya menuntut hak, cuman dia bahkan tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Ini yang saya maksud. Jadi bukan berarti kalau semua orang tentunya tidak menginginkan kehidupan rumah tangga yang terutama di sini lebih mengena kepada permasalahan ekonomi. Tidak ada yang kepingin hidup susah, jujur lah ya. Cuman di sini ketika seorang istri mampu mengimbangi antara hak dan kewajiban, maka seorang suami pun memahami. Nah, di sini yang saya maksud licik itu ya tadi ya. Jadi ketika seorang istri hanya menuntut dan menuntut tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Kan harus jelas di sini. Ini kembali kepada soal niat ya. Ketika niat hati kita lurus, insya Allah dalam kondisi apapun itu akan bisa kita lalui. Walaupun prosesnya sangat berat sebetulnya. Cuman ketika di antara suami mau memahami, istri mau memahami, hal-hal yang berat pun akan menjadi ringan. Namun apapun alasannya, saya yakin Anda di dalam melakukan masa proses pemilihan pasangan Anda sudah terbuka. Sudah tidak ada lagi kedustaan dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi kebohongan dalam lubuk hatinya. Ya. Semua keinginan dalam hati, semua cinta kasih sudah dia curahkan untuk Anda, suami tercinta. Saya yakin istri Anda pun tidak memiliki perilaku atau sifat salah satu sifat yang tadi saya sebutkan. Saya yakin Anda dan pasangan Anda mampu menjalani kehidupan berumah tangga yang diimbangi antara hak dan kewajiban. Jadi artinya sebagai seorang istri ketika sudah menuntut hak memang hal yang wajar. Tapi istri juga punya kewajiban untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri sepenuh hati demi wujud rasa kasih sayang terhadap pasangan. Nah, demikian pula dengan seorang suami. Di sini juga harus terjadi keseimbangan. Jangan terlalu menuntut kepada istri, tapi jalankan juga kewajiban-kewajiban sebagai suami. Ketika di situ sudah terjadi sinergi yang bagus, insya Allah keluarga Anda akan harmonis.
ya, karena keharmonisan itu bukan mutlak milik orang kaya, ya, tapi keharmonisan bisa dimiliki oleh siapa saja, ya, karena kalau di situ kita sudah bisa sama-sama menimbulkan rasa saling percaya, rasa saling memahami, rasa saling pengertian, dan itu betul-betul diwujudkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, itulah harmonis. Jadi harmonis bukan harus memiliki segalanya, tapi bisa menjalankan segalanya dengan baik. Ini bisa menikmati segalanya dengan baik. Jadi bukan yang punya segalanya, tapi bisa menjalankan segalanya dengan baik. Nah ini mungkin kadang ada pertanyaan antara si A si B secara finansial sudah mampu, tapi kenapa keluarganya berantakan? Dia sudah punya segalanya tapi tidak mensyukuri segalanya dan tidak bisa menjalankan segalanya. Itu kuncinya, dan saya yakin Anda adalah keluarga yang harmonis, yang mampu menjalani segalanya dengan ikhlas